Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat menikmati hidup lah paling enggak. Sekarang kenapa saya pakai sandal jepit dan juga baju seperti ini? Dikarenakan dikarenakan saya niru mereka. Jelas di kamera. Ya ini kita pengen Bermanja-manja. santai. Kita pengen bahas beberapa topik yang muncul di medsos itu yang terkait dengan lembaga pembiayaan. Ada beberapa kejadian di mana oknum yang menjalankan fungsi dan perannya sebagai debt collector itu kan dipukuli massa karena dianggap Iya, merebut. Iya. Ini maksud kan di gak ngono. Iya, kan tahu dipukuli massa. Tidak pernah. Terus ada banyak hal lah yang mungkin masyarakat umum baik pelaku debt collector itu pun kurang memahami batasan-batasan secara hukum terkait dengan hal semacam itu. Banyak permasalahan sih sebenarnya kalau menyinggung masalah debt collector. Satunya itu tadi kurangnya pemahaman mengenai aturan yang mengatur di dalamnya. Yang kedua kesadaran masyarakat sendiri kurang kalau menurut saya. Kesadaran untuk membayar atau menunaikan tanggung jawabnya sebagai konsumen. Modus ini, Pak Koko ini modus. Biarkan mereka terserah. Kalau ada uang pasti dibayar. Kalau nggak ada uang ya Bukan. Kita melihat dari kedua belah sisi, Pak. oh 12 Ya. dua belah pihak lah. Dua belah pihak. Ya, tapi paling nggak kita harus melihat sisi humanisme di saat COVID-19 seperti ini. Benar sih, Pak. Tapi kan kewajiban tetap harus ditunaikan, Pak. Kewajiban tetap harus ditunaikan. Seperti tunaikanlah zakat, sholat, dan haji. Bila Ini hubungannya gimana, pemirsa? Mungkin Big Boss terbawa suasana Ramadan mungkin seperti ini. Pelaku jelas. kita nggak harus nanti Puasa, Pak. Nanti pada mati Puasa. Ya inilah kita. kenapa kita pakai pakaian nyantai ini, Pak Sandi? Ya karena yang lainnya udah pada kotor. Sudah habis bajunya. Kita udah. Aduh, mending laundry nanti aja. Pasiran lagi. Ini aku melanjutkan. Aku nggak paham. Kira. Itu dong. Oke, aku melanjutkan tadi yang dibilang sama Big Boss dan Pak Kuku tentang terkait lembaga pembiayaan. Sebetulnya kalau dalam bahasaku sendiri ya, secara sederhana, lembaga pembiayaan itu adalah seseorang dia membeli unit dengan menggunakan uang dari lembaga pembiayaan. Ya sesederhana itulah. Sehingga akhirnya yang bersangkutan itu menjadi berhutang dan dibayar dalam bentuk cicilan. Jadi dia debitur posisinya. Nah, sementara lembaga pembiayaan itu dia menjadi kreditur dan dia berhak memang untuk mendapat jaminan, yaitu berupa surat-surat kendaraan bermotor itu tadi. Cuman, nah ini ada beberapa hal terkait tentang hubungan hukum di antara lembaga keuangan sebagai kreditur
dan yang bersangkutan sebagai debitur, ya kan, itu diatur secara khusus dalam undang-undang fidusia. Nah itu yang kayaknya Big Boss yang pengen jelasin. Sesuai dengan ketentuan undang-undang jaminan fidusia. Jaminan fidusia itu harus didaftarkan untuk menjamin kedua belah pihak memberikan kepastian hukum. Terus apabila tidak didaftarkan, maka siapapun tidak bisa melakukan eksekusi secara mandiri. Biasanya kecenderungan eksekusi secara mandiri atau parate eksekusi itu diartikan secara sepihak sama, ya mohon maaf ya, sama pihak kreditur. Padahal eksekusi secara mandiri atau parate eksekusi itu hanya digunakan bahwa kreditur berhak untuk menjual unit tersebut, menjual secara mandiri, bukan maksudnya melakukan apa itu namanya, mau saya sampaikan nanti takut tersebut, bukan mengambil unit kendaraan tersebut di jalan. Apabila mau melakukan eksekusi seperti itu, pengambilan unit, maka harus ada putusan dari pengadilan. Putusan dari pengadilan. Jadi yang bersangkutan tidak bisa melakukan apa itu namanya, pengambilan secara iya, paksa. pengambilan secara paksa di jalan. Dan saya ulangi lagi ya, kembali ya, eksekusi secara mandiri itu maksudnya dari pihak kreditur diwajibkan untuk menjual barang tersebut, dan apabila nanti hasil penjualan tersebut masih ada lebih daripada utang si debitur, maka sisa utang, maka si kreditur harus mengembalikan. Kewajiban untuk mengembalikan. Kewajiban untuk mengembalikan. Selain tadi yang dijelaskan sama Big Boss kita mengenai eksekusi mandiri oleh lembaga pembiayaan, juga diatur di dalam Perkap nomor 8 tahun 2011 mengenai tata cara eksekusi jaminan fidusia. Jadi di situ jelas disampaikan bahwa lembaga pembiayaan apabila mau melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, di situ harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang sesuai yang diatur di dalam Perkap nomor 8 tahun 2011. Di antaranya salah satunya harus menyiapkan sertifikat jaminan fidusia. Terus Kelihatannya guya-guyu kok. Terlalu banyak jeda gitu. Kenapa? enggak Pak, tadi Pak sudah Gini, perlu diingat Undang-Undang Jaminan Fidusia pasal 36, apabila si debitur apabila si debitur lah atau konsumen atau konsumen mengalihkan unit tersebut, mengalihkan maksudnya di sini menjual, memindah tangankan atau menyewakan. menggadaikan. Kalau menjual tidak bisa sih, karena syarat penjualan itu levelingnya apabila benda tidak bergerak, benda bergerak, Pemilikan. buku kepemilikan beserta unitnya. Maksudnya di sini tidak boleh mengalihkan dari pihak konsumen. Apabila mengalihkan, ancaman hukumannya luar biasa. Luar biasa apa ya? 2 tahun ya? 2 tahun maksudnya. Ancaman hukumannya gimana? Pasal 35, 36. Mau 2 tahun? Bukan, itu yang pasal 36 saja. 36. Iya. Kalau yang 35 kan berkaitan sama ada bentuk pemalsuan tapi dari pihak internal si lembaga pembiayaan tersebut. Sementara itu Nanya nih ke Big Boss. Nah, aku coba untuk mewakili. Enggak, mau tanya Big Boss. Enggak, maksud Aku mewakili tentang mungkin yang dipikir oleh pemirsa kan ya. Pemirsa. Jadi gini, tadi dibilang ancaman ya kan, jadi terkait dengan pidana gitu kan. Nah, dalam hal ini apakah tindak-tindak pidana atau pelanggaran
Ya ampun. Yang terkait dengan tadi lembaga apa namanya pembiayaan. Nah, apakah itu diatur secara khusus dengan fidusia? Itu kan jelas diatur. Cuman apakah bisa dibawa ke ranah pidana? Dalam artian menurut kitab hukum undang-undang pidana. Ya, ini yang melakukan dugaan tidak pidana ini yang debitur apa? Dan debitur. Kreditur? Debitur. Gitu. Nah, jadi gini. Jadi ceritanya itu gini. Ceritanya itu gini. Debitur itu kan mengalihkan ya kan, mengalihkan unit ya kan. Nah, itu gimana? Apakah hanya dipandang dari dimensi hukum undang-undang fidusia ataukah dia masuk dalam ranah pidana dalam artian kita undang-undang hukum pidana? Ya. Masyarakat kan rancu gitu. Rancu gitu. Jadi lex spesialis derogat lex generalis, bahwa undang-undang jadi tetap arahnya ke undang-undang jaminan fidusia, dikarenakan di situ kan sudah diatur. Sebenarnya pasalnya itu menerangkan bahwa si pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan unit kendaraan yang telah dikuasai. Si pemberi fidusia. Jadi bukan di situ, bukan konsumen, bukan debitur. Bukan konsumen, iya debitur. Kreditur ya. Debitur ya. Bukan konsumen ataupun debitur ataupun masyarakat awam, tapi di sini si pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan unit tersebut kepada pihak ketiga. Sudah, saya kira itu modus. Ini kayak Sampai di sini dulu pemirsa, salam atas semangat dalam hidup dan janganlah pernah belepotan. Jangan pernah lupa untuk bahagia. Oke, kita mampu.